Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita dalam keadaan sehat wal afiah dapat melaksanakan aktivitas ibadah secara sempurna. Harapan kita bersama ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah kita termasuk umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Barakah beserta pengurus dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ki Haji Lili Ghazali SAG MMPD. Beliau adalah Kabid Imarah Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Para alim ulama, para asatidz, para sepuh minus sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatunya, insyaallah kita termasuk hamba Allah yang istiqamah di jalannya. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengangkat sebuah tema yang berjudul cara memuliakan adab terhadap orang tua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, wasilah bapa dan ibu kita. Alhamdulillah kita bisa hadir. Di mana hadirnya kita? Di buminya Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmannya, berkah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, wasilah orang tua kita, bapak ibu kita, sehingga kita hadir di muka bumi ini dalam keadaan sempurna. Bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, dari mulai al-qalb, Allah berikan hati kepada kita. Allah juga berikan al-aql, Allah berikan akal yang sempurna. Bukan hanya itu, Allah berikan kepada kita pun Allah berikan al-jawari, anggota tubuh yang sempurna. Apa salah satunya? Dari mulai mata kita, kita bisa melihat. Dari mulai tangan, Allah berikan kepada kita, kita bisa memegang sesuatu dan lain sebagainya. Pun Allah berikan kaki kita untuk bisa berjalan, untuk beribadah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita Allah kategorikan memiliki akhlakul karimah kepada kita, orang tua kita? Bukan hanya kebaikan ketika orang tua kita berada di muka bumi ini, di dunia ini, pun kebaikan terus kita laksanakan kepada kedua orang tua di dunia, dan doa-doa yang kita panjatkan kepada kedua orang tua kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah memberikan penekanan kepada kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan kebaikan atau berbakti kepada orang tua. Berbagai macam cara kita berbakti kepada orang tua. Salah satu di antaranya yang pertama, tidak meninggikan suara kita ketika kita berbicara kepada orang tua. Berapa banyak yang kita saksikan mungkin di lingkungan kita, sekitar kita, masyarakat kita, dengan berbagai macam pendidikan yang tinggi, katakanlah dari mulai S1, S2 bahkan sampai jenjang doktoral, jenjang S3, anak-anak belum memiliki etika, belum memiliki attitude yang baik kepada orang tuanya. Disebabkan apa? Karena orang tuanya memiliki pendidikan yang rendah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini menjadi PR bagi kita bersama, muslimin muslimat, untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Pada saat ini kita hidup di muka bumi ini, berbagai macam profesi yang kita miliki saat ini, wasilahnya adalah orang tua kita. Ketika kita tidak meninggikan suara kita kepada orang tua kita, pun kita membahagiakan kepada kedua orang tua dengan apa? Ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik yang tidak menyinggung perasaan bapak ibu orang tua kita. Pun saat ini banyak anak-anak yang dilahirkan di muka bumi ini dengan memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, popularitas yang tinggi dan lain sebagainya, menghina orang tuanya. Padahal ketika kita mengatakan kepada orang tua, kita katakan ah saja, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama, khususnya diri saya pribadi, mengingatkan agar kita bersama-sama untuk berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah, murkanya orang tua kita. Ini apa iktibar bagi kita? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal at least we recite the prayer to our parents. Kita baca doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berkat saya saat ini hidup di muka bumi ini, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk amal soleh orang tua kita kepada kita. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kalimat yang tidak baik, bukan cacian, hinaan yang kita berikan kepada orang tua kita. Ini merupakan salah satu manifestasi bagi kita untuk apa? Menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika bapak-bapak sudah dalam keadaan berkeluarga, punya anak, punya istri, kadangkala seorang suami lebih mementingkan kehidupan anak dan istrinya dengan mengabaikan daripada cara berbaktinya kepada orang tua. Ini banyak kita saksikan. Padahal laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk dirinya berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya ketika orang tua kita berada hidup di muka bumi ini, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tua kita, yuk mari kita bersama-sama. Ketika orang tua kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Allah titipkan rizki, kita berikan rizki yang banyak untuk orang tua kita. Ketika kita memiliki makanan yang berlimpah dan lain sebagainya, kita berikan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita memberikan doa kepada anak-anaknya,
itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizkinya, karunia yang diberikan oleh Allah kepada anaknya, takut memberikan kepada orang tuanya. Takut kepada siapa? Takut sama istrinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini menjadi PR bagi kita bersama. PR-nya apa? Seorang laki-laki, dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, memiliki sifat qaim. Apa sifat qaim itu? Bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara semaksimal, seoptimal mungkin agar hasil yang diraih, agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua yang menghantarkan kita, terlebih ibu kita, dari mulai mengandung, melahirkan, sampai kita berada di muka bumi ini, berapa banyak kebaikan amal soleh yang diberikan kepada orang tua kepada kita selaku anaknya. Kalau kita hitung-hitung, kayaknya tidak mampu, kita tidak dapat menghitung kebaikan orang tua kita, kebaikan bapak ibu kita. Apa kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita ketika orang tua kita masih berada di muka bumi? Mari bersama-sama kita berikan apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Ketika orang-orang tua kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala memiliki sahabat, maka sahabat-sahabat orang-orang tua kita sambung tali silaturahmi di antara mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. PR bagi kita bersama, orang tua kita yang masih berada di muka bumi dalam keadaan sehat, kita doakan agar apa? Orang tua kita sehat jasmani, sehat rohani. Ini yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doa, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiriman Fatihah yang kita berikan kepada orang tua kita, dan amal soleh terus kita berikan kepada orang tua kita. Dengan apa? Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan ampunan doa kepada orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak-anak yang soleh, putra-putri yang soleh dan solehah itu dapat menghantarkan kebaikan. Buat siapa? Untuk siapa kebaikannya? Kebaikan untuk diri kita selaku anak-anaknya, pun kebaikan untuk orang-orang tua kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai orang tua kita telah mengorbankan berbagai macam hal di muka bumi ini, harta, jiwanya, pikiran, bahkan nyawa diberikan kepada anak-anaknya, namun kita mengabaikan pengorbanan orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita lupa belum berbakti kepada kedua orang tua, mari kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan mantap keyakinan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, kalau orang tua kita, bapak ibu kita yang pada siang hari ini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Dan kalaupun orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah Fatihah kita baca, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wassalamah wal qabul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.